Baik, kita akan masuk ke perkuliahan kita di pagi ini. Dan sebelumnya kita berdoa dulu. Dengan pimpinanmu Tuhan Yesus yang ambil alih untuk mengurapi perkuliahan kami di mata kuliah pembimbing teologi sistematika. Dan selesainya nanti juga Tuhan Engkau pimpin kami semuanya dengan pertolongan Roh Kudus. Kami serahkan waktu yang ada ke dalam tangan-Mu. Haleluya. Amin. Halo, shalom saudara. Kita akan kembali ke perkuliahan kita di pagi ini, sekalipun dengan bentuk perkuliahan materi online. Namun saya yakin dan percaya saudara, dan tidak menjadi satu hambatan bagi kita tetap dengan situasi belajar dan belajar. Kita akan masuk kepada materi perkuliahan kita dari pembimbing teologi sistematika, inspirasi atau pengilhaman. Inspirasi atau pengilhaman. Saudara, sambil catat sendiri ya. Catat sendiri sampai ibu menggemakan kebenaran firman, saudara yang mencatat. Bagaimana pengertian atau definisi daripada inspirasi itu? Dari arti epistemologinya dikatakan kalau inspirasi atau ilham itu berasal dari bahasa Latin, yaitu inspirare. Dengan kata ini sebenarnya tidak memberikan arti yang tepat, karena dalam kata Yunaninya yang dipakai dalam 2 Timotius 3 ayat yang ke-16 dan Ayub 32 ayat yang ke-8 berkata di sana theopneustos. Theopneustos lebih tepat digunakan theopneustos adalah kata majemuk dengan neo tambah theos yang berarti dihembuskan. Ayo bersama-sama dulu. Yuk bersama-sama ya, dihembuskan ya. Dihembuskan 1, 2, 3 ya. Nah, cara menghembuskannya jangan kepada teman. Napas di sana, napas di sini, harum gitu kan. Jadi jangan kepada teman. Nah, hembuskan ke depan. 1, kita bersama-sama. 1, 2, 3, ya. Mantap. Nah gitu, hore. Mantap kan? Nah, seperti itulah dia. Yang berarti dihembuskan oleh Tuhan. Dihembuskan oleh Allah. Nah, dalam kata ini jelas terlihat adanya penekanan pada faktor Allah atau Tuhan dalam pekerjaan penulisan tersebut. Jadi dalam pekerjaannya Allah melalui rohnya yang menggerakkan, digerakkan, nah, kan nih digerakkan. Coba bersama-sama dulu supaya tidak mengantuk. Gerakan, gerakan. Tuh dua, ya kan? Digerakkan, menguasai, ya kan, menguasai. Kita itu dikuasai oleh Tuhan. Bahkan memimpin, kita itu dipimpin oleh Tuhan, dipimpin orang-orang yang telah dipilihnya, ya kan, untuk menulis perkataan-perkataan yang dikehendakinya dalam perjanjian lama dan perjanjian baru tanpa salah dalam bahasa aslinya. Benar, ya kan? Nah saudara, kita akan perhatikan selanjutnya lagi, kira-kira apakah hubungan antara pernyataan dan inspirasi. Hubungan pernyataan dan inspirasi. Dalam pernyataan itu apa? Tanda kutip. Dalam pernyataan itu Allah mengkomunikasikan, Tuhan mengkomunikasikan kebenarannya, kebenaran firman-Nya. Dipercakapkan, diberitahukan, digemakan, disampaikan. Nah gitu maksudnya. Mengkomunikasikan
kebenarannya kepada manusia yang dipilihnya. Yang dipilihnya itu siapa? Saudara dan saya. Secara bersama, ya kan, vertikal, secara bersama. Nah, dikomunikasikan, disampaikan, digemakan, diberitahukan secara bersama. Nah, Allah dalam inspirasi tanda kutip, dalam inspirasinya Allah menuntun orang-orang pilihannya itu untuk apalagi menuliskan pernyataannya. Inspirasi dengan pernyataannya menuliskan Allah dalam bahasa yang bisa dimengerti oleh manusia lain. Ya kan? Orang-orang yang sudah dipilih Tuhan, orang-orang yang sudah dipercayai Tuhan untuk memberitahukan supaya orang lain yang belum memahami akan memahami kebenaran. Itu maksudnya. Jadi dengan demikian mempercayai bahwa Allah sendirilah yang memilih, ya kan? Yang memilih, yang memimpin orang-orang tersebut untuk menuliskan penyataan Allah itu menjadi Alkitab. Allah sendiri, Tuhan sendiri yang memilih. Maka akan terjaminlah bahwa isinya tidak mungkin salah. Kebenaran itu tidak mungkin salah. Kebenaran Alkitab itu mutlak. Tidak ada kita temukan kesalahan. Mungkin boleh saja ada orang berpendapat, boleh saja salah, mungkin pendapat orang lain, mungkin cara penulisannya yang salah. Tapi caranya untuk menyampaikan firman Tuhan itu tidak ada kesalahan. Semuanya pas karena dihidupi dengan otoritasnya Tuhan. Ada otoritas yang diberikan oleh Tuhan, ada kepercayaan yang diberikan oleh Tuhan kepada orang pilihannya tadi. Jadi Allah sendiri yang menginspirasikan seluruh isi Alkitab itu dan akan terjamin keabsahannya dan juga dijadikan menjadi suatu kanon Alkitab. Berarti tulisan itu berasal dari satu sumber, yaitu dari Allah. Kanon, sudah terkanon, sah, tidak ditemukan ada kesalahan. Nah, karena itu saudara, jikalau tadi kebenaran itu ditemukan dari satu sumber, yaitu Allah sendiri, maka dengan demikian, ya kan, sejarah gereja membuktikan bahwa ada banyak pendapat yang menolak doktrin inspirasi. Akibatnya karena apa? Iya kan? Menolak inspirasi itu tidak menerima keabsahannya firman Tuhan sebagai yang berarti, sebagai yang punya otoritas. Karena apa? Saudara, pasti akan ada bukti-buktinya. Buktinya itu salah satu adalah agar pernyataan-pernyataan yang di luar kemampuan berpikir manusia, misalnya apa? Dosa. Misalnya juga apa? Manusia. Misalnya juga apa? Keselamatan. Ya kan? Maksudnya supaya sah. Keabsahannya itu sah. Tidak lagi ada dengan pakai kata tawar-menawar. Tidak memakai kata tawar-menawar. Tidak lagi dengan memakai kata mungkin. Tidak lagi dengan kata memakai masih punya sejarah atau masih punya karena pengetahuan manusia. Tidak. Tapi sah. Jadi pernyataan yang diberikan oleh Allah melalui anak yang dipercayakan oleh Tuhan, yang dipanggil seturut dengan kehendaknya Tuhan, sah. Dari zaman ke zaman keabsahannya itu sah. Alkitab itu terkanon. Kalau Alkitab itu sudah terkanon, saudara, tidak ada lagi di atas dengan kata kanon. Sudah terkanon dari seluruh tokoh-tokoh Alkitab, tokoh-tokoh gereja-gereja yang berbeda mensahkan keabsahan daripada Alkitab itu. Nah, selanjutnya lagi saudara kita lihat kira-kira apa lagi buktinya? Pernyataan-pernyataan yang berisi ajaran moral. Jadi moralnya itu harus punya etika. Ada etikanya yang ditemukan. Bukan etika-etika yang tidak punya betul-betul etika yang ditemukan. Jadi orang yang takut akan Tuhan itu punya etika. Etikanya itu terlihat. Etikanya itu terbaca. Etikanya itu bisa menolong, ya kan, bukan menghancurkan. Nah, bukti lain dari Alkitab itu tidak hanya didukung oleh bukti-bukti di luar Alkitab,
tetapi juga pengajaran yang diberikan oleh Alkitab itu sendiri. Seperti apa itu dalam Perjanjian Lama dikatakan Allah sendiri yang memberi perintah untuk menuliskan. Baca dulu Keluaran 17 ayat yang ke-14. Si Yarni, baca dulu Yarni. Kita lihat di dalam Perjanjian Lama, bukti inspirasi itu tidak hanya didukung oleh bukti-bukti di luar Alkitab. Keluaran 17 ayat yang ke-14. Kemudian si Tina membaca Bilangan 33 ayat 2. Bilangan 33 ayat 2. Nah, Yesaya 8 ayat yang pertama. Si Moses, Yesaya 8 ayat yang pertama. Kemudian Yeremia 25 ayat yang ke-13. Yeremia 25 ayat yang ke-13 dan lain-lain. Nah, semua itu adalah bukti dari Perjanjian Lama bahwa Allah Tuhan sendiri yang memberi perintah untuk menuliskan kebenaran. Ya kan? Secara sadarkah menuliskannya? Iya. Allah memberikan otoritas. Allah memberikan ilham itu, firman itu untuk dituliskan. Yeremia 36 ayat 27. Baca dulu si Billy. Yeremia 36 ayat 27. Si Billy. Yehezkiel 26 ayat 1 sampai 21, agak panjang. Si Fitri. Yehezkiel 26 ayat 1 sampai 21, agak panjang kan? Nah iya. Nah itu. Sekarang kita lihat dari Perjanjian Baru. Kira-kira apakah pengakuan inspirasi Alkitab dari Perjanjian Baru? Matius 4 ayat 11. Matius 4 ayat 11, apa dikatakan di sana? Coba dibaca. Matius 4 ayat 11. Ya kan? Nah, sekarang udah saya tadi bertanya, ya. Sekarang Kolose 1, Kolose 2 ayat 13. Kolose 2 ayat 13. Pengakuan dari penulis bahwa mereka menerima firman dari Tuhan. Kolose 2 ayat 13. Kemudian Kolose 13 ayat yang ketiga. Kolose 13 ayat yang ketiga. Lalu 1 Tesalonika 2 ayat 13. Ya kan? Nah, selanjutnya lagi dikatakan Matius 10 ayat 19 sampai 20. Matius 10 ayat 19 sampai 20. Lalu Yohanes 16 ayat yang ke-7 dan lain-lain. Ya kan? Nah itu, jadi tertera ada bukti-bukti tertentu yang bisa menguatkan kita dari setiap kebenaran firman Tuhan yang Tuhan sudah rancangkan. Kalau Tuhan yang menghendaki, Tuhan yang memberi perintah, saudara, datanya itu lengkap, keberadaannya itu lengkap. Data Alkitab memberikan pernyataan-pernyataan bahwa Allah yang menginspirasikan kepada penulis Alkitab. Nah itu berasal dari bermacam-macam bahan, ya kan? Bermacam-macam bahan. Antara lain bahannya apa? Bahan yang langsung dari Allah. Tuliskan di dalam 2 loh batu. Ulangan 9 ayat yang ke-10. Ya kan? Bahannya untuk menuliskan kebenaran firman. Loh batu. Ya kan? Kemudian apalagi dikatakan di sini melakukan penyelidikan supaya berkonsultasi dengan saksi mata. Ya kan, dilakukan penyelidikan. Ada penyelidikannya. Ada susunan-susunan bukunya yang dipimpin oleh Roh. Selanjutnya lagi ada bahan nubuatan. Bahan nubuatan, seperempat isi Alkitab adalah nubuat dan sebagian sudah digenapi. Selanjutnya dikatakan ada bahan sejarah dicatat dengan teliti. Ya kan? Sejarah yang dicatat dengan teliti, pengalaman dicatat sama penulis. Lalu apa lagi yang terjadi? Teori-teori penulisan Alkitab manusia adalah satu-satunya makhluk yang diciptakan oleh Allah dengan
pikiran dan rasio. Allah memberikan tadi pikiran itu. Diberikan Tuhan pemikiran itu kepada siapa? Kepada orang yang dipercayainya untuk menuliskan isi Alkitab. Nah, saudara yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita lihat kembali seperti apa tadi rasio atau pemikiran manusia itu tentang keberadaan Alkitab itu ditulis. Dikatakan di sini dengan teori dikte. Teori dikte itu atau inspirasi mekanis. Teori dikte atau inspirasi mekanis. Nah, salah satu teori yang ekstrim yang menyatakan bahwa para penulis Alkitab itu hanyalah seperti mesin atau alat rekam. Seperti alat mesin atau alat rekam. Yang kedua, teori penyesuaian. Teori penyesuaian itu berarti inspirasi dinamis. Allah sendiri yang menyesuaikan diri dengan keterbatasan para penulis. Yesus yang datang, Allah yang datang. Yang ketiga, teori pengawasan. Teori pengawasan itu adalah inspirasi. Inspirasi organis. Allah berdaulat mengawasi dan Allah yang mengatur latar belakang dan Allah yang memberikan otoritas warisan keturunan kepada siapa? Kepada keadaan sekitar masing-masing penulisnya. Jadi Allah yang mengawasi. Dia yang langsung turun untuk mengawasi. Dia yang langsung turun untuk mengatur. Dia yang berdaulat. Nah, kalau dia yang berdaulat, dia yang mengawasi, dia yang mengatur, saudara. Bahkan dia sendiri yang memilih. Dia yang memilih, dia yang menyediakan. Iya kan? Untuk bisa dituliskan menjadi sebuah buku Alkitab. Nah, saudara, kembali tadi kepada langkah-langkah penulis. Jadi sebelum penulis itu menuliskan kebenaran firman yang dipercayakan oleh Tuhan untuk ditulis atau untuk dikanonkan, Tuhan sudah memilih si penulis itu sebelum dia lahir. Sudah memilih si penulis itu sebelum dia lahir. Artinya dia masih di kandungan ibu. Dia sudah dikenal oleh Tuhan. Dia sudah dipahami oleh Tuhan. Bahwasanya dia cocok, tepat, pas menurut Tuhan yang akan menuliskan isi Alkitab itu. Lalu dia sendiri yang menempatkan dalam situasi dan keadaan kondisi apapun kedaulatannya itu terjadi. Kalau dia yang menyediakan, tadi dia juga yang memilih, bahkan dia juga yang punya pengalaman dengan manusia tersebut. Nah, saudara, berarti tinggal menunggu waktu. Ada waktunya. Waktunya itu apa? Tunggu lahir dulu. Jadi setelah manusia itu lahir ke dalam dunia ini, Allah kan tadi sudah mengenal sejak dia ada dalam kandungan ibunya. Kan ditunggu beberapa waktu. Beberapa lama kemudian baru Allah sendiri yang bertindak untuk menuliskan kebenaran itu. Roh Kudus dicurahkan kepada penulis untuk menyatakan kebenaran itu secara langsung untuk ditulis. Dalam semua hal-hal diketahui, dalam semua hal-hal yang dikehendaki, dia sendiri yang turun. Ya kan? Jadi pandangan-pandangan keliru tentang inspirasi doktrin inspirasi tadi itu adalah salah satu doktrin yang bisa menimbulkan perdebatan. Memang iya, karena tidak semua orang bisa langsung menerima penulisan inspirasi dari Alkitab itu. Pasti ada orang yang pro dan kontra. Tidak semua langsung orang bisa menerima keberadaan. Contohnya tetap kepada virus corona. Tidak semua orang berpikir positif dengan virus corona. Akan ada pemikiran-pemikiran yang negatif tentang virus corona. Nah, tetapi kalau kita sekarang kembali kepada kebenaran firman, Tuhan sudah tahu. Tuhan mengizinkan hal itu melanda dunia, melanda Indonesia dengan adanya virus corona. Ya kan, tapi nanti kalau kita ngomong seperti itu bolak-balakan kepada orang lain tidak akan bisa menerima. Karena itulah dia tadi, pengilhaman Tuhan kepada setiap orang itu selalu berbeda. Inspirasi dari setiap orang itu berbeda tentang kebenaran. Itulah makanya dikatakan ada inspirasi yang berbeda. Ya kan, inspirasi alamiah,
inspirasi dinamis atau mistis atau inspirasi bertingkat. Inspirasi alamiah itu apa? Memerlukan campur tangan Tuhan. Memerlukan campur tangan Tuhan atau kuasa supranatural. Dari siapa? Allah, dari Tuhan. Alamiah. Ya kan? Kalau inspirasi dinamis atau mistis itu apa? Dipimpin oleh Roh Kudus. Sama halnya dengan literatur Kristen yang lain, dipimpin. Ada pemimpinnya Roh Kudus. Lalu kalau dikatakan inspirasi bertingkat itu apa? Iya kan? Tidak sama derajatnya. Sehingga ada sebagian tulisan itu lebih berbobot daripada yang lain. Itu makanya ada Alkitab sehari-hari, ada Alkitab lain. Alkitab sehari-hari itu kan umpamanya bahasanya dengan bahasa sehari-hari. Nah, bahasa sehari-hari itu apa ya? Seperti kita ini berbicara, bahasa kita sehari-hari itu apa? Nah, kalau Alkitab lain, ya kan ejaan yang disempurnakan, kan nasionalis. Nah, itulah yang sering dipergunakan oleh Indonesia pada umumnya. Nasionalis. Alkitab sehari-hari sangat jarang. Karena Alkitab sehari-hari itu hanya dipergunakan oleh orang-orang tertentu. Nah, ada lagi inspirasi sebagian. Apa inspirasi sebagian itu? Ya kan? Diilhami, diajarkan keselamatan. Tapi dengan tidak semua diinspirasikan. Sebagian. Nah, ada lagi inspirasi konsep. Apa inspirasi konsep itu? Secara harfiahnya kata per kata. Jadi konsep dulu, per kata dulu, gitu maksudnya. Ada lagi inspirasi bertian. Inspirasi bertian itu adalah pusat penyataan oleh Yesus Kristus. Nah, langsung dari Yesus Kristus. Alkitab hanya merupakan saksi dari pernyataan Allah, pernyataan Tuhan. Nah, itu dia. Ya kan? Jadi ada inspirasi-inspirasi tertentu yang akan bisa membawa kita kepada suatu pemahaman yang lebih paten, yang lebih giat. Ada inspirasi-inspirasi tertentu secara khusus yang ditawarkan kepada kita supaya kita bisa lebih maksimal memahami. Ya kan? Itu dia tadi beberapa konsep dari inspirasi itu ada. Ada yang setengah, ada yang melalui bertian, ada yang melalui konsep. Ya kan? Nah, jadi oleh karena itu saudara, inspirasi tadi menginspirasi kita kepada suatu pemahaman yang lebih baik. Nah, jadi jangan kepada suatu hal-hal yang keliru. Jangan lagi dicampur adukkan dengan kekeliruan. Alkitab itu terkanon. Alkitab itu punya keabsahan. Ada keabsahannya. Punya literatur baik. Jadi saudara, bila mana saudara masih kurang memahami tentang inspirasi atau pengilhaman dari Alkitab, nah digali lagi, belajar. Kalau saudara belajar dengan giat dan serius, pasti saudara bisa memahami tentang keberadaan dari kata inspirasi atau kata pengilhaman. Itu dia. Jangan lupa saudara, presentasi kita, ya kan, tetap dikerjakan. Di minggu depan kita akan bertemu kembali di perkuliahan kita di STBC Ulam Keri. Semakin dimantapkan presentasinya. Walaupun kita belajar melalui online saudara, itu tidaklah mengganggu dengan stamina semangat kita belajar. Malah lebih membuat kita lebih serius, lebih bergiat, lebih mencari kebenarannya Tuhan. Kita jadikan dengan waktu yang ada, bersekutu betul-betul mencari inspirasi pengwahyuan yang lebih baik dari Tuhan. Supaya apa? Pengenalan kita akan Tuhan, kita bisa lebih dewasa, kita bisa lebih melihat perbuatan-perbuatan Tuhan di dalam kebenaran mata kuliah
teologi sistematika. Dia sendiri dari mengatakan bahwa dia adalah dinamis, ya kan? Jadi marilah kita tetap hidup di dalam iman, hidup di dalam kasih, hidup di dalam karena pemberian Tuhan, anugerahnya Tuhan. Jikalau kita bisa terinspirasi dari materi perkuliahan kita di siang hari ini, ibu yakin dan percaya, saudara, saat waktunya nanti tiba untuk tampil berpresentasi di kelas, di ruangan kita, dengan suatu keaktifan saudara, karena saudara sendiri yang menggali kebenarannya, saudara akan merasa senang dan puas, dan saudara akan merasa bangga dengan ilmu pengetahuan yang saudara miliki, karena saudara sendiri yang menggalinya. Oke saudara, sampai disinilah materi perkuliahan kita di siang hari ini. Kita bertemu kembali di minggu yang akan datang. Saya harap semua nanti tugas-tugas presentasi saudara sudah selesai dikerjakan dengan baik. Jadi jangan lagi nanti ada kata istilah mengatakan belum siap. Belum siap. Tapi dipersiapkanlah, masih ada waktu kita. Oke? Saya yakin dan percaya saudara terberkati dengan kebenaran Tuhan melalui materi perkuliahan kita di siang hari ini. Kita akan berdoa. Dengan pertolongan-Mu Tuhan buat kami di siang hari ini, kami sudah mengakhiri perkuliahan kami. Materi kami dengan menginspirasi, pengilhaman. Berikanlah Tuhan pengilhaman, inspirasi itu kepada para mahasiswa kami di STM Sigilem Kering, khususnya di tingkat 1 semester 2. Semakin dewasakan pemikiran para mahasiswa ini Tuhan, untuk lebih tajam, untuk lebih bergiat, untuk lebih serius menerima, menggali kebenaran-Mu Tuhan di dalam kehidupan para mahasiswa kami ini. Tolong Tuhan Yesus, hanya kepadamu kami berharap dan percaya. Dengan selesainya perkuliahan kami di siang hari ini, maka para mahasiswa ini akan belajar dengan lebih serius dan serius ya Tuhan. Engkau Maha Pengampun Tuhan akan segala kekurangan, kelemahan dan dosa kami. Ampunilah kami Tuhan akan semua dosa-dosa kelemahan kami. Berkatilah Indonesia ini. Pulihkan Indonesia ini Tuhan. Pulihkan kota Medan dengan kuasa-Mu Tuhan. Hanya Engkau yang sanggup melakukan pemulihan buat Indonesia. Hanya Engkau yang sanggup melakukan pemberkatan buat Indonesia dan kota Medan. Terima kasih buat kebaikan Tuhan. Dengan adanya virus corona, kami juga Tuhan tetap mencoba untuk lebih bergiat bersekutu kepada Tuhan, mendekatkan diri kepada Tuhan, menyerukan kepadamu akan semua hal-hal yang berkaitan dengan pekerjaan kami. Biarlah Tuhan yang ambil alih dan menopang berperkara kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus buat kebesaran karya Tuhan. Engkau Maha Ajaib, Engkau Maha Mulia. Terpujilah nama Tuhan. Berkati seluruhnya para dosen fungsionaris yang mengajar di STM Sigilem Kering, seluruh anggota keluarga dan pelayanannya. Sehatkan Tuhan. Dan tetapkan berdoa buat ketua kami, Octavianus Nathanael, istri, anak-anak dan jemaatnya Tuhan. Tetap Engkau yang memberkati. Terima kasih buat kebesaran karya Tuhan. Tetaplah Engkau berkarya dalam setiap kehidupan kami. Terpujilah Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.